Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Lebih dari 3 tahun, Rizky Febian dan adik-adiknya kehilangan ibunda tercinta Lina Zubaida. Namun kenangan tentang wanita yang melahirkannya ke dunia itu tak lekang ditelan waktu. Andai waktu bisa diulang, pelantun lagu Kesempurnaan Cinta yang akrab disapa Iki ini ingin menjaga dan membahagiakan mamanya. Iki merasa di akhir hidupnya mamanya banyak memendam derita dan rahasia yang tak terungkapkan. Sempat ingin merahasiakan kejanggalan yang terlihat pada mamanya sebelum meninggal pada 4 Januari 2020 silam. Namun akhirnya Iki terpanggil untuk membagikan pengalaman aneh yang dialaminya kepada pemirsa Indonesia. Lewat kanal YouTube Denny Sumargo, Iki mengungkap bahwa keanehan yang dialami Mama Lina sudah terasa sejak Mama Lina mendadak terpikat dengan Teddy Pardiana yang ngotot minta cerai pada ayahnya Sule Sutisna. Itu di situ gue sempet tahu lu cukup emosional tuh. Cerita dulu. Cerita waduh. Gemes banget dah kalau gini dah. Enggak. Jadi soalnya gue nggak percaya nih ceritanya. Jadi sebenarnya kalau gue di sini karena mungkin ingin ngasih tahu juga lah gitu kalau perjalanan yang Iki lewatin tuh semata-mata ya gitu adanya gitu, dengan emosi yang Iki tampilkan di TV ataupun mungkin Iki nggak selalu nolak interview saat itu karena waktu itu masih berusaha untuk menjaga nama baik mama gitu, karena juga baru seminggu nggak ada atau mama juga baru meninggal gitu, jadi aku berusaha untuk keep semuanya lah, padahal pada dasarnya mah rahasianya semuanya dari aku gitu. Iya tadi dicerita, kalau lu nggak mau cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jadi sebenarnya pada dasarnya mama itu berhubungan dengan si orang tersebut memang masih dalam keadaan ada hubungan, masih status pernikahan. Iya. Gitu. Karena gue orang pertama yang pertama kali ngelihat itu siapa, gimana, dan gue pun di situ pertama kalinya melihat gelagat sosok ibu yang jauh banget, berubah drastis gitu. Secara logika aja pernikahan 20 tahun terus tiba-tiba bisa ninggalin gitu aja dengan alasan nggak nyaman kan nggak mungkin. Iya tadi kan lu cerita kan. Iya, dan meninggalkan anak-anak. Masa disantet begitu? Ya nggak tahu ya, cuman secara mungkin kalau secara ininya mah mungkin ya awal-awal kita nggak mikir ke sana, cuman ya akhirnya dengan berjalannya waktu ya, karena jujur ya gue pribadi yang ngelihat ketika maksudnya perubahan nyokap seperti apa, terus akhirnya ada itikat baik ketika gue pengen ngerayu nyokap datang ke sana, terus melihat udah gelagatnya udah bukan mama, terus dari raut wajahnya kayak udah bukan mama, terus ya aku omongin aja lah di sini kayak gitu karena ya aku juga demi kebaikan lah gitu ya. Pernyataan Iki di podcast Densu membuat netizen senior auto mengingat drama sidang perceraian Lina dan Sule yang diwarnai isu perselingkuhan Lina dengan Teddy. Selain Sule yang saat itu bersaksi di persidangan, Iki pun hadir menguatkan pernyataan papanya karena ia juga pernah menciduk Teddy tinggal seatap dengan mamanya. Kini, fakta itu terang benderang disampaikan Iki ke hadapan publik. Jadi aku tuh pernah mergokin ataupun ngelabrak. Iya lu cerita kan? Ngelabrak di rumahnya. Terus sampai akhirnya yang pertama kali Iki fokuskan adalah mama, karena Iki pengen nolong mama gitu. Ya emosi lah saat itu, emosi. Akhirnya aku cari cowoknya di mana? Ternyata dia ngumpet di belakang pintu. Yang seperti aku ceritakan, ngumpet di belakang pintu, pintu ketendang, kejedak dia. Ya ketahuan dong. Harusnya dia mau ada getar biar kita nggak tahu. Teriak aduh lagi. Iya kan, jedak, aduh. Ya ketahuan dong. Komedi lagi. Iya kan. Iya. Jadi ketahuan. Ya udah kita tarik lah dia. Nanti udah jelaskan ya, nanti kita ini. Udah ngobrol aja dulu. Udah akhirnya kita obrolin baik-baik. Ternyata ya tidak mau kooperatif. Jadi ya udah. Mama juga waktu itu jadi nggak bisa diajak pulang dulu. Terus juga sempat pas munggahan mau puasa, aku datang ke sana ngerayu lagi sama ayah. Dan sikap mama tuh udah berubah drastis yang memang sepersekian menit itu yang tiba-tiba sedih, nangis, marah. Tapi ada momen dimana dia tuh yang benar-benar mengeluapkan semuanya bahwa dia tuh pengen pulang, kangen ayah, kangen aku, Putri, Ferdi, Rizwan. Jadi kan kita jelas-jelas kayak ini kayaknya bentrok banget di dalamnya gitu loh. Kenapa gitu?
Ya saat itu ya aku mikirnya kayak gimana ya, tapi terlepas dari itu di belakang kita ikhtiar lah, kita datang ke Pak Ustadz, kita datang kemana untuk kasarnya ya ikhtiar untuk gimana nih cara nolongin. Kalau saya menyikapinya di sini ya itu kan haknya dari Rizky Febian ya, mau ngomong apa aja. Yang pasti kalau memang itu ucapannya tidak terbukti nanti jatuhnya stigma. Teddy memang sudah dipenjara sejak Januari 2023 lalu lantaran divonis bersalah atas kasus penggelapan mobil milik Iki yang dititipkan kepada mamanya. Hanya saja, daftar kesalahan Teddy seolah masih panjang dan tak bisa dilupakan begitu saja oleh Iki. Sejak merasakan pengaruh magis pada sikap mamanya, Iki tidak percaya lagi pada Teddy. Apalagi ketika mantan ayah sambungnya itu mengaku mencintai mamanya dengan tulus. Iki merasa Teddy merencanakan niat buruk untuk menguras harta keluarganya. Terlebih Teddy tahu benar ia menitipkan uang dan sejumlah aset kepada mamanya. Bahkan beberapa jam sebelum mamanya meninggal, Iki merasa mamanya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini dipendamnya. Namun tak jadi diungkapkan. Lalu benarkah lidah Mama Lina seolah keluh lantaran Teddy berada di sebelahnya dan diduga terus mengirimkan kekuatan magis agar istrinya itu bungkam? Waktu itu enggak, karena kondisinya terakhir aku masih ingat tuh, jadi tiba-tiba aku disuruh datang. Nah ini mama tuh orang itu dari dulu nggak pernah maksa. Jadi mama tuh ngertiin Iki banget kalau misalnya Iki nggak bisa atau apa, dia paling pengertian. Tapi hari itu, di hari terakhirnya, Iki saat itu tuh sempat nggak bisa tuh buat ketemu. Tapi dia maksa sampai mama bilang, mama kecewa kalau sampai A nggak datang. Oh aku langsung datang dari Jakarta langsung ke Bandung, ke Garut. Itu gara-gara apa? Dia ngomong gitu? Mamanya pengen kumpul katanya. Oh mau kumpul, oke. Tapi dalam hati kayak ini ada apa ya gitu. Dan itu jauh dari mana-mana. Dan anehnya itu kenapa mama tuh nyewa di tempat Garut yang kosong apa, dan waktu itu hari apa lah gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol. Ada momen di mana mama kan pakai hijab ya. Mama pakai hijab, tapi waktu itu karena ada keluarga doang, tiba-tiba mama tuh lepas hijab. Dan kondisi mama tuh lepas hijab tuh persis seperti mama waktu SMA. Cantik banget saat itu tuh, bercahaya banget, cantik banget. Terus ketika mau dihijabin, bentar mama pengen gini dulu gerah katanya tuh, kata mama tuh. Terus dia yang deket sama aku sama Putri. Dan di saat itu tiba-tiba mama tuh kayak pengen ngomong gitu, kayak pengen ngomong tapi kayak ketahan. Karena kondisinya ketika aku di sana, si cowok itu pun ada di situ. Sembari gini. Yang nggak tahu ya, lu bayangin pressure-nya kayak gimana. Di situ ada cowoknya, kondisi lagi mencekam ya, suasana serem gitu, serem banget pak. Gue harus ngambil aqua gelas, ngedoa, tapi kondisinya gue harus megang airnya katanya tuh, bilang gitu. Yang penting sebisa-bisa Iki aja, yang penting yakin sama yang di atas katanya tuh gitu. Ya gue sambil ngobrol, gue pura-pura sambil ngumpetin, sambil baca doa. Iya mah, iya, iya mah, iya, bisa. Gue doain. Udahlah, maksudnya tuh agak reda tuh, maksudnya tuh agak tenang. Mungkin suges juga ya gue ya, mungkin suges karena ya udahlah gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba udah selesai semuanya, curhat yang lain, si cewek ini ngomong, si Indigo ini, kamu kalau bisa pulang jangan lebih dari jam 12 katanya. Bagi Iki bukan perkara mudah untuk menguak kembali masa lalu yang menyakitkan bagi keluarganya. Netizen mungkin melihat Iki tegar karena tak tahu kecamuk yang dirasakan hatinya. Pas di perjalanan keceplok yang namanya Indigo tuh, biasanya tuh kan kalau dia ngomong, dia akan lupa apa yang udah diomongin kan, misalnya gitu. Di jalan tuh dia ngomong, Iki yang sabar aja, mama sebenarnya nanti bakal nggak ada, bilang gitu. Ah gimana? Kata gue tuh, orang barusan gue ketemu, gue babai kata gue tuh gitu kan. Enggak, kata dia tuh bilang gitu. Udah pokoknya sekarang Iki banyak yang sabar, siapa tahu ada jalannya, kata bilang gitu. Udah lah gue pulang, nyampe ngobrol sama ayah, excited. Ya mama tuh nanyain ayah tau. Lu tahu apa yang gue lakuin saat itu? Kondisi gue mau konser di showcase, gue bilang tenang ya, masih ada peluang buat ayah. Gue atur secantik mungkin, tapi yang di atas ya berkehendak lain ya. Habis ngobrol, ayah ke kamar, terus gue ke ruangan studio tempat edit ayah. Udah Putri video call, mama udah nggak ada. Sebagai anak sulung yang paling dekat dengan mamanya,
Iki seolah tahu rahasia yang tak sempat diungkap oleh mamanya terkait tindak tanduk mencurigakan Teddy. Itu sebabnya Iki sempat meminta makam mamanya dibongkar untuk kepentingan otopsi ulang. Meski tak ditemui zat-zat beracun dalam jasad mamanya, Iki yakin suatu saat keburukan Teddy akan terbongkar. Setelah terbukti menjual mobilnya tanpa izin, Iki juga tengah menunggu hasil analisis dari PPATK yang bakal diserahkan ke tim penyidik Polda Jabar terkait rumah di Villa Bandung Indah, 32 kamar kos-kosan, sejumlah sertifikat tanah milik mamanya yang diduga dibalik nama oleh Teddy. Yang pasti saat ini kami itu fokus kepada upaya hukum kasasi terkait masalah kemarin tindak pidana percelakaan. Tapi yang buat dilihat sendiri gimana sih Bu? Apakah dulu pas masih mengurus ini, apakah ada gelagat-gelagat yang mengarah ke hal mistis gitu? Enggak. Setahu saya sih nggak ada ya. Jadi nggak ada hal mistis sampai saat ini pun. Setahu saya dia selama menjalani tahanan di rutan Kebonwaru, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Setahu saya ya, orang mistis seperti itu atau misalkan dia memakai mistis atau guna-guna, dia nggak akan ke arah mendekatkan diri kepada Allah lah. Pengalaman aneh berkaitan dunia magis juga dirasakan oleh pedangdut Ayu Ting Ting. Ayu memang tidak bersentuhan langsung dengan dunia magis, namun adiknya Ashifa Nuraini seolah sudah merasakan dunia tak kasat mata sejak masih kecil. Karena sejak bayi sering sakit-sakitan, ayah Abdul Rozak dan Umi Kalsum, orang tua Ayu, sampai 3 kali mengganti nama adiknya itu. Tadi dari kelahir itu nama Syifa tuh Yunitri Utami. Terus sakit-sakitan karena sering lihat makhluk-makhluk halus dari bayi. Gue hampir mati suri. Iya, baik kan? Baik. Iya. Terus diganti jadi Firda Razak, gak cocok lagi. Jadi kalau setiap lewat malam tuh kalau pulang tuh Syifa nunjuknya tuh ke arah-arah yang gelap-gelap mulu, gak pernah mau diajak balik ke rumah gitu. Makanya sampai ketemu Kiai akhirnya diganti nama sampai sekarang Ashifa Nuraini. Kisah yang lebih memerindingkan bulu roma terjadi saat Syifa menginjak kelas 1 SMA. Siapa sangka Ayu yang saat itu tengah hamil Bilqis harus menghadapi Syifa yang perilakunya seolah dipengaruhi oleh makhluk astral. Selain suka tertawa dan menangis tanpa sebab, suara Syifa juga berubah seperti suara nenek tua. Lalu benarkah Syifa sama sekali tidak sadar bahwa akal sehatnya telah dikuasai oleh kekuatan magis? Waktu itu lagi mau acara apa tuh kayak persami gitu. Ayah Ini udah pertama kali nih. Ini pertama kali nih kena. Lo kelas berapa tuh? Gue kelas 1. Aduh. Tahun ajaran baru kalau nggak salah. Berapa itu nggak tahu. Itu pertama kalinya yang namanya gue ngerasain kesurupan. Badan bener-bener dibuat jatuh bener-bener. Udah nggak sadar sama sekali. Udah nggak sadar sama sekali. Akhirnya ayah ibu jemput. Ayah ibu jemput. Ngeliat lah anaknya lagi geletak lagi nari-nari, lagi ketawa-tawa. Udah akhirnya gue dibawa pulang pun itu keadaan di mobil masih kenceng tuh, masih ketawa gitu, masih ketawa nari gitu. Jadi ya lu deh yang ngeliat gue gimana. Jadi gue kaget diturunin dari mobil. Gue kira adek gue kejang-kejang, kenapa? Gak taunya tuh lagi kemasukan cuy. Tangannya itu dia kan gak bisa nari. Gue tau buat adik gue tuh gak pernah bisa nari. Tapi ini tangannya dia itu bisa sampai lentik banget nariknya. Belum ada Bilqis ya? Belum ada dia? Belum ada. Gue hamil ya? Belum hamil. Ya? Belum ada Bilqis, gue lagi hamil. Lagi tidur nih bertiga. Set, tiba-tiba ibu ngebangunin kita bertiga. Keluar, dia ada di dalam. Jadi kata ibu, itu nenek-nenek pakai kursi roda masuk ke dalam kamar. Ya, jadi ada di depan muka ibu. Ke samping nyamperin ibu, di depan muka ibu persis. Ibu langsung bangun, ibu langsung nyolek kita bertiga keluar. Terus gue keluarlah ke pintu gerbang nih, gerbang depan. Gue buka pintu, gue teriak, nenek kakek tolong. Nenek kakek. Pas gue balik dari gerbang, gue diri di tangga lagi. Dia lagi duduk di sofa. Itu baru pertama kali gue percaya dia benar-benar kemasukan. Berubah suara, itu bukan suara dia sama sekali, bener-bener suara nenek-nenek
yang ngetawain gue cekikikan. Dia sambil duduk gini nih. Siapa sangka saat hamil Bilqis, Ayu dicekam ketakutan oleh sikap Syifa yang bisa berubah dalam sekejap. Ayah Rozak dan Umi Kalsum pun pontang-panting mendatangkan orang pintar baik yang bergelar dukun, tabib maupun ustadz. Setelah berulang kali diruqyah, akhirnya jiwa Syifa berhasil diselamatkan dari pengaruh makhluk astral. Tapi benarkah di alam bawah sadarnya, Syifa sempat berkelahi dengan sosok misterius yang sempat menguasai jiwanya? Kita kan nggak ngerasain ya guys, karena yang ngerasain adalah dia nih yang ngerasain, yang bisa masuk ke dalam tubuhnya ini kan dia gitu. Jadi kita kayaknya orang lain tuh cuma bisa ngejudge doang. Akhirnya sekali lu bohong kali satu. Gue kakaknya sendiri begitu. Tapi setelah gue dengar dia berubah suara, baru dari situ gue care sama adik gue yang bener-bener kayak wah gila, berarti setiap abis keluar nih lemes sampai dia nangis. Sampai itu jalan jalan ke dong, sini. jalan dari sini ke sini nih, Pengobatannya itu ya, pengobatannya gue nggak ngerti deh tuh. Terus udah di sini nih, nggak bisa keluar lagi nih, di tengah sini ada, di sini itu di tengah sini. Ini udah sampai biru banget nih. Udah sampai biru, ditekan nggak bisa keluar lagi. Parah banget pada saat diruqyah di rumahnya deh. Itu seminggu sekali pengobatan di ruqyah. Setiap malam Jumat pokoknya pengobatan ruqyah. Jadi Syifa antara sadar sama enggak, sambil merem, kita nyaksiin gitu. Kayak, maafin Syifa, Syifa gak sengaja nginjek gitu, Syifa gak sengaja. Jadi di sekolah dia tuh ada pohon gede. Kayaknya dia nginjek sesuatu dan kebetulan yang nginjek adalah dia. Tapi gue juga sadar, di dalam alam bawah sadar gue tuh, itu nenek tuh menghadap sama gue gitu, makanya gue ngomong gitu kan, gue minta maaf gitu, dia mau pamit tuh, karena itu benar-benar nenek sih, itu parah sih. Itu sih yang paling kuat di dalam dirinya Syifa tuh. Karena katanya tuh udah kayak mau ngalir ke darah gitu, jadi iya udah kayak benar-benar mau masuk ke dalam banget ya deh. Jadi benar-benar agak susah banget pengobatannya. Sampai dia minta maaf. Maafin Syifa gak sengaja, terus dia berubah lagi. Gitu cuy. Awalnya gimana?